Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita berada di hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita dari sejak awal Ramadan sampai dengan hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pengajiannya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu asyrah. Maqalah yang ke-15. Wal maqalatul khamisatu. Dah. Alas wujud? Ya. Wal maqalah al-khamis asyrah, maqalah yang ke-15. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq ini termasuk salah seorang daripada Khulafaur Rasyidin. Khalifah 4 yang terakhir itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, Doharul fasadu fil barri wal bahri. Doharul fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan fil barri di darat, wal bahri dan di laut. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Qala ai Abu Bakrin, berkata siapa Abu Bakar? Fi tafsir jalika, pada tafsir kalimat Joharul fasad fil barri wal bahri. Al-barru huwa al-lisan. Ya, yang dimaksud dengan daratan, ya, huwa al-lisan, yaitu lisan, lidah. Jadi dianalogikan ke sesuatu yang ada pada kita manusia. Al-barru huwa al-lisan, wal bahru huwa al-qalbu. Ya, lautan itu huwa al-qalbu, yaitu hati kita, hati manusia. Faija fasadal lisan, kalau lisan itu rusak. Faija fasadal lisan, kalau lisan itu rusak. Faija fasadal lisan bisabi, dengan mencaci, contohnya dengan mencaci. Masalan, contohnya bisabi masalan, bakat alaihi nufus, maka menangislah alaihi, atasnya apa namanya, fasad tadi, an-nufus, jiwa. Ai al-ashos, Jadi yang dimaksud itu adalah al-ashos, manusia,
Min bani Adam, dari anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Wa ija pasadal qalbu, yo pelan-pelan diharokatin. Wa ija pasadal qalbu, dan apabila hati itu dah rusak. Wa ija pasada, dan apabila rusak apa al qalbu, hati. Birya, dengan sebab riya. Birya, dengan sebab riya, masalan, contohnya bakat alaihil malaikatu, maka yang menangis itu adalah al malaikah, para malaikat. Qila al hikmah, dikatakan dalam sebuah hikmah, fi annal lisana wahidun, bahwa sesungguhnya lisan, lidah itu wahidun, satu. Tanbihun lil abdi, sebagai tanbih, ya, peringatan, pelajaran, peringatan lil abdi, bagi seorang hamba, bi annahu la yambaghi ayatakallama, ya, bahwa sesungguhnya dia la yambaghi, tidak seharusnya, la yambaghi, tidak seyogyanya, tidak seharusnya, la yang bagi, tidak seharusnya, ayatakallama, untuk berkata-kata, illa bima yuhimmuhu, kecuali bima, pada sesuatu, yuhimmuhu, yang penting baginya, wafi khairin, dan pada sesuatu yang baik, wafi khairin, dan pada hal-hal yang baik. Wakila, dan dikatakan, li'anna lisana, karena sesungguhnya lisan, azzakiru bikulli lughatin, azzakiru, yang selalu berzikir, berucap, bikulli lughatin, dengan berbagai macam bahasa, kana zikruhu lil majkuri, karena ada apa, zikruhu, zikirnya dia itu, lil mazkuri, kepada apa yang diingat, yang dizikirkan, yang diucapkan, lil mazkur, al wahid, yaitu satu. Apa? Wahwa Allah, yaitu Allah, Allah Ta'ala. Wahwa Allahu Ta'ala, yakni Allah Ta'ala. Wa kadzalika al qalbu, begitu juga hati. Bihilafin, berbeda. Nahwal ain, berbeda dengan mata. Wal uzun, dan telinga. Nahwal aini wal uzuni, berbeda dengan mata dan telinga. Fainahu, sesungguhnya mata dan telinga itu, ya ta'addadu, berbilang. Ya, berbilang artinya mata ada dua, telinga ada dua, begitu maksudnya. Kalau hati ya cuma satu. Ya ta'addad. Kila, dikatakan, li'annal hajata, karena sesungguhnya hajat, kebutuhan, ila sam'i wal basori, kebutuhan untuk mendengar dan melihat, aksaru minal hajati ilal kalam, itu lebih banyak minal hajati ilal kalam, daripada hajat, ya, kebutuhan ilal kalami, untuk bicara. Wa innama sabbahahul qalbu bil bahri, dan sesungguhnya menyerupakan hati dengan laut. Kenapa hati disamakan dengan lautan itu? Lisiddati amikihi, karena sangat dalamnya, wattisaihi, dan luasnya. Lisiddati amikihi, karena sangat dalamnya, wattisaihi, dan luasnya. Titik. Ya, saya terangin dulu. Hadis yang makalah yang ke berapa ini? Ke 16.
Yang ke-15 ya. Ya, ini dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dia mentafsirkan satu ayat, Zaharal fasad fil barri wal bahri. Ini ada dalam surah apa ini? Ayo. Zaharal fasad fil barri wal bahri ada pada surah Ar-Rum ayat, betul, Ar-Rum. Ayat, ayo yang hafalannya udah 20. Wah, Marwah mana Marwah? Wah. Kelas 6 enggak ada ya? Kelas 12 ngaji enggak? Kelas 12 ngaji enggak itu di belakang? Ada kelas 12? Ya. Ar-Rum ayat berapa? Ar-Rum ayat 41. Coba dilihat ya. Ar-Rum ayat 41. Jadi ini kan potongannya aja ya. Zaharal fasad fil barri wal bahri. Terus bima kasabat aidin nas, terus liyuziqahum ba'dalladzi amilu. Terus gimana hafalan Qur'annya? La'allahum ya mestinya, walaupun kalau hafal itu walaupun potongan-potongan ada di tengah ya tetap hafal mestinya. Ya. Ini kan cuma karena yang mau dijelaskan itu cuma al-barru wal bahrunya aja, makanya nggak dilanjutkan ayatnya di situ. Tapi kelanjutan ayatnya ya seperti itu. Ya. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah nampak kerusakan ya fil barri wal bahri, di darat dan di laut. Jadi kerusakan yang sekarang menimpa manusia, longsor, banjir, apalagi? Ya, pokoknya terkait dengan darat dan lautan itu longsor, banjir. Terus kalau di laut ada apa? Ya, tsunami. Ya, itu semua hakikatnya adalah perbuatan manusia. Kenapa longsor? Karena gunung-gunungnya itu ditebangi pohon-pohonnya tanpa ditanam lagi. Padahal dulu Allah berikan gunung dengan pohon-pohonan itu buat kita manusia agar apa? Agar dipelihara, dijaga. Sekalipun harus dimanfaatkan itu gunung, tapi setelah ditebang, ditanam lagi, jangan dibiarkan begitu aja. Ya, kalau dibiarkan begitu aja, maka tidak ada penahan. Karena tidak adanya penahan, tatkala terjadi hujan besar, maka terjadilah longsor. Ya. Banjir juga sama seperti itu. Kenapa? Kemarin yang hujan banyak itu di mana-mana banjir. Ya karena manusianya tidak memikirkan bagaimana kebersihan lingkungannya, gotnya dibuangi sampah. Ya. Maka yang terjadi tatkala hujan besar, airnya tidak mengalir, ya, yang pada akhirnya terjadilah apa? Banjir. Jadi banjir, longsor, tsunami, itu semua adalah ulah daripada manusia. Ya. Kenapa Allah jadikan hal yang semacam itu? Ya, kenapa Allah buat longsor? Kenapa Allah buat banjir? Agar supaya apa? Agar supaya manusia itu bisa merasakan, nih loh hasil karyamu. Kenapa Allah gunung itu dibuat longsor? Allah akan menampakkan kepada manusia, inilah hasil karyamu. Gunung kau tebang tanpa kau tanami lagi. Ya. Saluran air kau buat tapi tidak kau jaga, kau pelihara, malah dibuang sampah di dalamnya. Ini hasil karya manusia, maka hasilnya, akibatnya diperlihatkan oleh Allah. Ya. Liyuziqahum ba'dalladzi amilu. Agar supaya apa? Allah nampakkan hasilnya ini, hasil perbuatan manusia. Agar supaya manusia sadar, agar supaya manusia kembali kepada kebenaran. Jangan seperti itu. Ya.
Kalaupun memang gunung itu mau dimanfaatkan kayunya, silakan, memang itu buat manusia. Tapi setelah ditebang, ditanami lagi dengan pohon yang baru. Ya, saluran air dibuat dengan bagus. Setelah dibuat dengan bagus, dijaga, dipelihara. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam makalah ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mentafsirkan ayat ini, al-barru huwa al-lisan. Jadi daratan itu diumpamakan yang ada pada kita manusia ini al-lisan, lidah. Jadi lidah kita itu ibaratnya adalah al-barru, daratan. Wal bahru huwa al-qalbu. Lautan itu diumpamakan al-qalbu, hati manusia. Ya. Jadi dianalogikan dengan apa yang ada pada kita nih manusia nih. Ya. Jadi daratan itu, lisan kita ini diumpamakan dengan daratan. Hati kita ini diumpamakan dengan lautan. Ya. Fa iza fasada lisan bisa bimasalan bakat alaihin nufus. Jadi kalau lisan itu sudah mencaci orang, mencaci orang, memaki orang, ngomelin orang, atau lisan itu berkata dengan kata-kata yang tidak baik, maka apa yang terjadi? Bakat alaihin nufus. Yang menangis itu adalah jiwa-jiwa manusia, al-ashos. Ya. Terkadang lisan itu lebih lebih tajam daripada pedang. Ya. Lisan itu kalau sudah melukai orang, melukai hati seseorang, itu nggak akan tidak akan sembuh dengan cepat ketimbang kita terluka dengan pedang. Kalau terluka dengan pedang, kegores, barangkali dibawa ke rumah sakit, diperban, seminggu 2 minggu akan hilang, akan waras. Tapi kalau sudah lisan manusia yang mencederai diri seseorang, terkadang itu masih tetap terbayang-bayang. Kadang-kadang hilang. Tapi kalau ketemu ngelihat orangnya, ingat lagi. Oh, itu orang yang pernah nyakitin saya. Oh, itu orang yang pernah caci maki saya. Ya. Akan tercatat terus dalam sejarah jiwanya ini, dalam sejarah hatinya. Akan teringat terus. Makanya hati-hati, jaga, apalagi di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan, salah satu perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga lisan. Ya. Apa kata Nabi? Al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 kelompok. Ya. Di antaranya salah satunya adalah apa? Hafidil lisan. Ya. 4 itu kan talil Quran, hafidil lisan, mut'imil ji'an, shaimina fi Ramadan. Ini salah satunya adalah apa? Hafidil lisan, orang yang menjaga lisan, menjaga lidah. Ya, makanya dijaga lisan kita, karena apapun yang keluar dari lisan kita itu adalah menunjukkan kebersihan hati. Ya, bersihan hati. Jadi orang itu hatinya bersih atau kotor tergantung dari apa yang keluar dari mulutnya. Kalau yang keluar dari mulutnya caci maki, ungkapan-ungkapan kotor, kata-kata yang keji, itu menandakan hatinya juga kotor. Gampang orang itu. Ya, karena apa? Ajwahir mir'atul bawatin. Johir kita ini adalah merupakan kaca dari batin kita. Jadi melihat orang itu baik atau tidak, lihat aja zohirnya. Kalau zohirnya itu baik, kata-katanya baik, berarti dalamnya juga yang ada pada dirinya itu akan baik.
Tapi kalau zohirnya saja udah nggak baik, jangan harap batinnya juga baik, nggak akan baik, nggak akan baik. Ya, jadi lisan itu kalau sudah melukai seseorang, ya, maka ya dengan mencaci maki, bakat alaihin nufus. Ya, yang menangis itu adalah jiwa-jiwa, ya, orang-orang yang disakiti, ya, yang menangis itu. Ya, wa iza fasadal qalbu birya masalan, ya. Kalau yang rusak itu hati, ya, hati, makanya kan kita selalu apa? Selalu berdoa apa? Ayo, dengerin lo. Ayo. Makanya kita selalu berdoa apa? Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu. Iya, itu selalu diucapkan, selalu dizikirkan. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi hati itu selalu berbulak-balik. Ya, berbulak-balik. Bagaimana supaya hati ini tidak berbulak-balik? Maka berharap, bermohon kepada Allah supaya hati kita ini dijadikan hati yang tenang. Ya, hati yang tenang itu apa? Qalbun salim, hati yang tenang. Ya. Karena nanti yang datang di hari kiamat ke hadapan Allah itu adalah qalbun salim, hati yang tenang. Ya. Birya bakat birya masalan bakat alaihil malaika. Jadi kalau misalkan wa iza fasadal qalbu, kalau hati itu sudah rusak, birya dengan sifat riya misalkan. Banyak itu penyakit hati itu. Yang kemarin saya udah ungkap itu, ya, di antara penyakit hati itu riya, sum'a, ujub, ya, sombong, ya, itu penyakit-penyakit hati itu. Jadi kalau hati itu sudah dijangkiti dengan sifat-sifat yang kayak begitu, itu akan apa? Akan merembet kepada apa? Amal soleh kita, kayak hasud, ya. Kadang-kadang kita tahu hadisnya, paham, tapi tinggal kadang-kadang pengamalannya. Kayak hasud misalkan. Kata Nabi dalam hadisnya apa? Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatoba. Ya, jauhilah oleh kamu sifat hasud. Karena sifat hasud itu apa? Ya'kulul hasanat, dia akan memakan kebaikan kita. Jadi pahala yang kita sudah kumpulkan akan hangus, terbakar oleh apa? Oleh sifat hasud. Kama ta'kulun narul hatoba, seperti api memakan kayu bakar, cepat sekali. Ya, hasud itu. Jadi jangan gampang-gampang kita menghasud orang agar supaya ya membenci orang lain. Gitu kan kadang-kadang hasud begitu. Ya, ada temannya, ya, yang satu, ya, karena sedang tidak baik dengan yang satunya, maka ada temannya diajak untuk supaya menghasut, ya, orang yang tidak ditemani itu. Ya. Jadi hati-hati, berkawan juga hati-hati. Jangan berkawan dengan orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang seperti itu. Suka riya, suka sum'ah, suka ujub, suka hasud. Ya. Karena yang namanya kejelekan itu selalu menular. Ya, selalu menular. Kalau kebaikan itu belum tentu. Yang jelas kalau kejahatan, kejelekan, kemaksiatan itu bisa menular kepada diri kita. Makanya berteman juga harus lihat-lihat kepada siapa saya harus berteman. Karena teman juga merupakan potret kita. Ya, kalau teman kita baik, ya berarti kita juga termasuk orang yang baik. Tapi kalau teman kita orang yang nggak baik, ya potret kita juga akan menjadi orang yang tidak baik. Ya,
Sama dengan kalau kita berteman dengan tukang apa? Tukang minyak wangi, paling kagak kita kebagian wanginya. Kalau kita berteman dengan tukang las, paling kagak kita kesemprot sama apa? Percikan apinya, kebakar sama ya percikan-percikan api semprotan itu. Ya, makanya orang itu akan dilihat dari siapa dia bergaul dengan orang yang ada di sampingnya, temannya itu. Ya, ayo. Nah, kalau hati itu sudah rusak, ya, birya masalan, bakat alaihil malaika. Maka yang menangis itu adalah malaikat. Ya. Kenapa? Kau diciptakan sebagus-bagusnya bentuk. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Kau diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Tapi kenapa kau kotori jiwamu? Ya, kau rusak hatimu dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Ya, yang jelek. Ya. Kila al hikmatu fi anna lisan wahidun tanbihun lil abdi fi annahu la yambagi ayatakallama ila bima yuhimmuhu. Jadi yang namanya lidah, ya, itu cuma satu. Tidak seperti mata, tidak seperti telinga. Kalau mata kan ada dua, telinga ada dua. Tapi hati manusia itu ada iya, makanya dalam hadis apa? Ya, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Ija saluhal jasadu kullu wa ija pasadal jasadu kullu ala wahiyal, iya, hati. Ada segumpal daging, kalau dia itu baik, ya, maka baik seluruh anggota tubuh kita. Tapi kalau yang segumpal daging itu rusak, maka rusaklah, ya, keberadaan kita ini. Apa itu? Al-qalbu, hati. Maka jaga. Kalau kata Agi mah apa? Jagalah hati. Jangan, ya, pokoknya begitulah kira-kira. Dah. Kelamaan. Ya. Layam bagi ayatakallama ila bima yuhimmuhu. Makanya karena lisan ini satu, maka siogianya kita manusia ini, lisan itu hanya dimanfaatkan kepada sesuatu yang penting. Ya, kepada sesuatu yang penting aja. Kalau nggak penting, nggak usah bicara, diam. Ya, karena diam itu bisa menyelamatkan kita. Ya, kebanyakan orang tergelincir kepada kemaksiatan, tergelincir kepada kebinasaan, itu penyebabnya adalah karena lidahnya. Ya. Wafi khairil, jadi hanya digunakan untuk kebaikan dan sesuatu yang penting saja. Kalau sesuatu yang nggak penting, ya, kalau ada temennya lagi ngomongin temennya yang lain, nggak usah ikut, nggak usah berkomentar, dan bahkan nggak usah dengerin, pindah aja. Apalagi bulan puasa seperti ini, ngumpul, kadang-kadang yang diomongin temannya. Ya, ngomongin orang itu namanya gibah. Ya, gibah itu berdosa. Kalau yang diomongin benar, itu memang gibah. Kalau yang diomonginnya nggak sesuai, nggak benar, itu jadi dua, gibah sama dusta. Ya, gibah sama dusta. Kalau yang diomonginnya sesuai dengan apa yang dilakukan orang yang diomongin, itu kita menggibah namanya. Ya, itu nggak boleh juga walaupun memang benar kenyataannya. Tapi kalau yang kita omongin itu nggak sesuai, ternyata dia nggak berbuat sesuatu yang kita omongin, itu kita sudah berbuat dua kesalahan. Apa? Gibah dengan kadzib. Ya, ngomongin orang dan berdusta. Udah ngomongin dusta lagi, karena yang diomongin nggak sesuai. Makanya yang namanya lidah itu seperti apa? Kayak bensin. Ya, kayak bensin apa? Cepat menyebarnya itu. Satu omongan pindah ke omongan lain, pindah lagi. Maka kalau dalam istilah cepat apanya?
cepat viralnya guys, ya. Jadi cepat itu, ya, yang namanya omongan. Jadi yang tadinya cuma satu hasta, pindah ke orang lain, nambah itu, ya, 1,5 hasta, pindah lagi orang lain, 2 hasta, begitulah. Jadi yang tadinya cuma 20 cm bisa jadi 1 meter omongan itu, ya. Makanya jangan cepat-cepat kita menyimpulkan sesuatu kalau sesuatu itu memang belum pada kebenaran yang sesungguhnya, ya. Jaga lisan kita itu, ya, dan juga jaga hati kita. Kila al hikmah fi anna lisan wahidun. Jadi lisan itu satu, ya. Tanbihun lil abdi fi annahu la yambagi ayat takallama illa fi ma yuhimmuhu wa fi khairin. Wakila, dan dikatakan juga li annal lisan az-zakir, ya, lisan yang selalu menyebut, ya, bikulli lugatin, dengan berbagai macam bahasa, kana dzikruhu lil mazkuril wahid. Lisan, lidah yang selalu berzikir kepada Allah walaupun bahasanya berbeda-beda. Di alam jagat raya ini berapa ribu bahasa semua itu. Tapi kalau dia berzikir tujuannya cuma satu, apa? Al-mazkur hanya Allah. Yang disebut itu kalau berzikir itu hanya, walaupun bahasanya berbeda-beda, tetap kalau zikir itu yang disebut adalah nama Allah. Ya. Wa kadzalikal qalbu, begitu juga hati. Ya. Begitu juga hati. Ya, kalau dia sudah berzikir, hati itu, ya, apapun dia, siapapun dia, apapun bahasanya, pasti yang dizikirkan itu adalah asma Allah, nama-nama Allah, ya. Bihilafin ahwal ain wal ujun, berbeda dengan mata dan telinga. Enggak satu. Mata ini 2. Telinga ini 2. Maka mata kalau satunya ditutup, yang satu masih bisa melihat, ya. Jangan disangka itu orang kalau matanya begini, ya ditutup cuma satu, tapi satunya masih melihat. Makanya mata itu liar, bisa melihat kemana-mana. Tidak seperti lisan yang hanya cuma satu, ya. Fa'innahu yata'addadu kilali anal haja ila sam'i wal basar aksar minal haja ilal kalam. Jadi kebutuhan kita untuk melihat, kebutuhan kita untuk mendengar itu lebih banyak daripada kebutuhan kita untuk berucap, berkata. Makanya dijadikan Allah mata 2, dijadikan Allah telinga 2, ya. Makanya kan pangkalnya dosa itu dari apa? Dari mata kita, ya. Mata turun ke hati, ya. Dari hati maka terlontar dalam bentuk ucapan, ya. Dari hati maka tertulislah di status biasanya. Nggak usah yang namanya kita mengungkapkan sesuatu terkait dengan pribadi kita, nggak usah lah dimasukin ke ke status itu. Rasakan saja. Orang tahu juga nggak bakalan memberikan solusi buat kita, ya. Kalau ada hal-hal yang menyulitkan kita, ya bermohon, berdoa kepada Allah, jangan tulis di status. Wa innama sabahul qalbu bil bahri. Kenapa Allah umpamakan hati ini dengan laut, ya? Lisiddati amikihi wa tisaihi. Karena hati itu walaupun dia kecil, ya, itu lebih luas daripada lautan dan lebih dalam daripada lautan. Ya. Sedalam-dalamnya lautan itu masih bisa dijajaki. Apa dijajaki itu? Ya, masih bisa diketahui dasarnya. Seluas-luasnya lautan masih bisa dilihat ujungnya. Tapi kalau yang namanya hati itu udah gak bisa dijajaki dengan apapun. Ya. Sedalam-dalamnya hati, ya,
itu nggak bisa dijajaki dengan apa namanya, alat bambu sepanjang apapun nggak akan bisa dijajaki. Itu hati. Jadi sekalipun kecil, ya, hati itu luasnya, dalamnya lebih daripada lautan. Makanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, oleh siapa tadi, ya, itu diumpamakan hati itu sebagai seperti apa namanya, lautan, luasnya dan dalamnya. Bahkan hati itu lebih daripada itu, luasnya lebih luas daripada lautan dan dalamnya juga lebih dalam daripada lautan. Itu hati manusia. Kita lanjut, ya. Wal maqalatu asadisa asyrah, ya. Makalah yang ke-16. Makalah yang ke-16. Ayo. Jangan ngobrol. Lampunya tolong dihidupin lampunya. Gelap ini. Lampu banat lampunya. Wal maqalatu sadisatu, makalah yang asadisa asyrah yang ke-16. Kila dikatakan, inna sahwata, sesungguhnya syahwat, tusayyirul muluka abidan. Syahwat itu bisa menjadikan seorang raja menjadi seorang hamba. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abdu. Fa inna man ahabba syai'an, sesungguhnya man ahabba syai'an, orang yang mencintai sesuatu itu, bahwa abduh, maka dia menjadi hambanya. Wasabru, dan sabar, yusayyirul abid, menjadikan seorang hamba, mulukan, bisa menjadi seorang raja. Li'annal abda, karena sesungguhnya hamba, bisa berihi, dengan kesabarannya, yanalu mayurid, dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Seorang hamba itu dengan kesabarannya dia bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Ala taro, tidakkah kau melihat? Ala taro, tidakkah kau melihat? Ai ala yasila, tidakkah sampai kepadamu? Ala yasila ilmuka, tidakkah sampai ilmumu? Ila kisati Sayyidinal Karim Ibnal Karim Yusuf, ya, sampai kepada kisahnya Sayyidinal Karim. Yang dimaksud adalah Nabi Yusuf alaihi salam. As-Siddiq ibnu Yaqub, Yusuf As-Siddiq ibnu Yaqub, anaknya Nabi Yaqub As-Sabur. Nabi Yaqub itu lakobnya As-Sabur, orang yang sangat sabar. Ibnu Ishaq Al-Halim, ya, anaknya namanya Ishaq juga Al-Halim, anak dari Ishaq, ya. Nabi Yakub itu anak dari Nabi Ishaq Al-Halim. Ibnu Ibrahim Al-Khalil, ya, Ishaq ayahnya adalah Nabi Ibrahim Al-Khalil yang menjadi kekasih Allah. Al-Awwah alaihimussalam, wa Julaiha, dan Julaiha. Nah, ini cerita Nabi Yusuf dengan Siti Julaiha. Ya. Fa'innaha, sesungguhnya Julaiha, ahabbat, sangat mencintai. Siapa Julaiha? Ahabbat, sangat mencintai. Siapa Julaiha? Sayyidina Yusuf, ya, Nabi Yusuf, nihayatal hub, dengan kecintaan yang sangat, ya. Jadi cintanya itu bukan cinta sekedar cinta, sangat cinta begitu. Nihayatal hub atau goyatal hub, cinta yang apa namanya, tidak terbatas lah. Wahwa yasbiru ala makriha, wahwa, dan dia Nabi Yusuf itu yasbiru, sabar, ala makriha,
atas tipu dayanya Julaiha, ala makriha, atas tipu dayanya Julaiha, wa aziyatiha, dan ya apa namanya, siksaannya atau penyakitannya, ya apa namanya, Nabi Yusuf itu sering disakiti oleh Julaiha. Jadi Julaiha itu kesel, ya senang kepada Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusufnya nggak mau. Kenapa? Karena Julaiha itu udah punya suami seorang raja, ya tapi dia senang dengan Nabi Yusuf, yang pada saat itu Nabi Yusuf adalah anak angkatnya gitu. Jadi ibu angkat senang dengan anak angkatnya. Kenapa? Karena ketampanan wajahnya, parasnya, ya ketampanan parasnya dan kebaikan hatinya, adabnya, sopan santunnya. Nah lihat hadis yang ke-16, inna sahwata tusayyirumu kabidan. Sahwat ini, ya hawa nafsu, ya hawa nafsu itu bisa menjadikan seorang raja itu menjadi hamba. Ya. Jadi kalau seorang raja itu dengan hawa nafsunya, dengan nafsunya yang berlebihan, ya itu bisa menjatuhkan dirinya sendiri, yang pada akhirnya apa? Gak punya harga diri dia. Anak-anak sekalian, kalau kamu nanti jadi penguasa, ya penguasa apa aja lah, ya penguasa kampung kek, apalagi penguasa negara, ya jangan mempertautkan hawa nafsu. Karena yang namanya hawa nafsu itu tidak ada kenyangnya, nggak ada batasnya. Namanya juga nafsu. Udah satu pengen dua, udah dua pengen tiga, udah tiga pengen empat, itu nafsu. Ya, udah gajinya puluhan juta, pengennya miliaran, udah miliaran, pengennya triliunan. Padahal yang dimakan apa? Yang dimakan cuma nasi sepiring sama lauk, udah. Ya, udah. Tapi yang dicari sampai apa namanya, menyakiti orang, menggeser orang, ya memindahkan orang ke tempat lain. Lantaran apa? Lantaran karena syahwat duniawinya, keinginan hawa nafsu dunianya. Ya. Padahal yang bisa mencukupi dirinya itu ya sedikit sekali. Manusia butuh makan, paling makan seapa sih? Makan pagi, siang, sore, sepiring, 3 piring. Gak habis 100.000 makan itu. Tapi gajinya 50 juta, gajinya 200 juta, bahkan gajinya miliaran. Tapi masih saja mau ngambil hak orang lain. Ini apa? Karena apa? Karena mempertautkan hawa nafsu. Makanya seorang pimpinan, orang yang mempunyai jabatan tinggi, kalau dia mengikuti kehendak hawa nafsu, pasti dia akan menjadi orang yang hina. Di mana? Di mata apa? Di mata orang-orang yang dipimpinnya. Di mata orang-orang yang dipimpinnya. Dicaci maki, dihina. Kenapa? Karena kerakusannya. Rakus dengan dunia. Rakus dengan dunia. Ya. Makanya ada ungkapan begitu, ad-dunya jipaun. Ya, wa talibuha kilabun. Dunia ini diibaratkan apa? Jipa, bangkai. Wa talibuha, dan pencari bangkai itu adalah kilabun, anjing. Jadi orang-orang yang rakus dengan harta itu adalah bagaikan anjing yang mencari apa? Yang mencari bangkai. Anjing yang mencari bangkai. Karena kata Nabi, ad-dunya jipa wa talibuha kilab. Dunia ini diumpamakan bangkai. Ya, orang yang rakus, binatang yang rakus sama bangkai itu namanya anjing. Kalau ada orang rakus dengan kehidupan dunia, maka dia sama dengan, ya begitu kira-kira. Ya. Jadi asyahwah yusayyirul muluka abidan. Bisa menjadikan seorang raja menjadi seorang hamba. Turun derajatnya. Lantaran apa? Lantaran karena dia mempertautkan hawa nafsu, syahwatnya. Ya.
Fa inna man ahaba syai'an bahwa abdu. Orang yang mencintai sesuatu maka dia siap jadi hambanya. Coba nanti kalau kamu sudah hidup dalam rumah tangga, keluarga. Ya, dengerin. Ini buat kamu semua nanti bakal berumah tangga. Ya, yang perempuan bakal punya suami, yang laki bakal punya istri. Ya, dalam kehidupan rumah tangga itu begitu. Ya, kalau suaminya itu terlalu menyayangi, ya memang harus sayang. Tapi kalau sesuatu itu sudah keterlaluan, malah nggak bagus. Suami sayang kepada istri bagus, memang harus begitu. Tapi kalau terlalu sayang, itu yang nggak bagus. Ya, kadang-kadang suami berbuat kejahatan itu lantaran apa? Lantaran gesekan dan dorongan dari istri. Istri pengen kalung emas, ya, yang harganya 100 juta. Suami gak punya kemampuan karena suaminya bukan cuma sayang, sangat sayang. Akhirnya apa yang terjadi? Uang kantornya diambil, dibeliin emas buat istri. Banyak itu suami yang terjerumus kepada kemaksiatan karena lantaran istri. Ya, makanya ya, kalau kamu punya suami, lihat keberadaannya. Jangan terlalu banyak menuntut. Itu suami gajinya cuman 3 juta, pengennya mainnya di mall tiap sore. Ya nggak bisa. Ya jangan, kasihan. Ya, nanti suaminya jadi apa? Tekanan batin. Ya, karena dia apa? Karena diajak ke mall terus gitu. Makannya, ya, maka nggak usah lah ikut-ikut seperti apa, sosialita, perempuan sosialita. Udah perempuan, jadi perempuan biasa aja lah. Silakan, ya, wajahnya pakai skincare, ya, terus lehernya pakai press care gitu aja udah. Ya, wajahnya pakai skincare, ya, lehernya pakai press care. Iya. Itu kan yang kadang-kadang menjadi mahal. Ya, perempuan itu apa? Skincare-nya. Skincare-nya itu kan banyak, belum bedaknya, belum eyeshadow-nya, belum bibir merahnya. Iya, belum yang warna-warna hijau di matanya. Ya, lipstiknya. Ya itu banyak modalnya. Enggak usah macam-macam lah. Ya, tapi lihat ke kemampuan suami. Ya. Fa inna man ahaba syai'an bahwa abdu. Orang yang mencintai sesuatu, maka dia siap menjadi hambanya. Nanti perempuan, kalau kamu punya pacar, ya, pacar laki-laki ya, pacar laki-laki kan, ya, dia sangat cinta kepada kamu. Kamu suruh ngapain aja pasti mau. Bang, jemput saya nih, gitu. Saya ada di pasti datang. Gak mungkin gak datang. Kalau dia cinta ya, kalau dia gak cinta ngapain, paling begitu. Ya, kalau dia cinta jangankan kamu ada di tempat yang rame, tempat yang sepi aja masih dijemput. Ya. Karena memang begitu. Man ahabba syai'an bahwa abdu. Orang yang mencintai sesuatu maka dia siap menjadi hambanya. Ya. Wasabru dan sabar yusayyirul abid mulukan, bisa menjadikan seorang hamba itu menjadi seorang raja. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an terkait dengan sabar apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi di antara pahala-pahala yang tidak terhitung nilainya, di antaranya adalah pahala sabar. Sama dengan pahala ibadah puasa. Kata Allah di hadis qudsi apa? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan sayalah yang akan memberikan pahalanya. Sama dengan sabar juga. Makanya kata Allah dalam sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi Allah akan memberikan pahala buat orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Hidup sukses itu cuma 2.
kuncinya, kata kuncinya. Ya. Sabar dan syukur, gitu aja. Kalau kamu nanti punya rumah tangganya mau sakinah, mawaddah, warohmah, maka tanamkan dua hal ini. Ini kunci sukses hidup di dunia dan akhirat. Kunci sukses dalam kehidupan rumah tangga. Sabar dengan syukur. Sabar tatkala ditimpa musibah. Syukur tatkala Allah berikan karunia nikmat. Gitu aja. Ya, kalau itu berjalan dalam kehidupan kita, insya Allah hidup kita selamat. Insya Allah rumah tangga kita jadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya, jadi tanamkan di kedua belah pihak. Jangan lakinya aja mesti sabar dan syukur. Yang perempuannya juga sama, harus sabar dan syukur. Jadi kalau kedua-duanya sudah sinkron, ya makanya dalam perkawinan itu kan juga butuh yang namanya kupu. Tahu kupu? Kupu itu artinya sederajat gitu. Sederajat, sama-sama orang berpengetahuan gitu. Sama-sama dari keturunan yang baik-baik. Jadi kalau sudah seperti itu, keturunannya juga akan menjadi keturunan yang baik-baik. Li'anal abda ya udah. Ya, kalau sampai maghrib masih hujan, itu banyak air keran. Ya, bukanya sama air keran saja nanti itu. Di atas itu ada air keran yang bersih. Kan sekedar membatalkan puasanya aja. Minum air keran aja. Ya. Puasa itu kan yang inilah hawa nafsu kita. Pengen ini. Ya padahal kalau udah dimakan satu, yang lain itu udah nggak keinginan lagi. Sebelum makan memang pengen kolak, pengen bakwan, pengen bakso, pengen apa lagi? Ya, bak semua itu dimakan itu. Bakwan, bakso, bakmi, bakyak, bakyu. Ya. Li'anal abda, karena sesungguhnya seorang hamba bisa berihi dengan kesabarannya, yanalu mayurid, dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya. Jadi orang itu kalau mau mencapai derajat yang tinggi, ayo. Ya. Dengerin nak. Orang bisa jadi jenderal, itu kenapa? Sabar. Ya, coba ditapaki sedikit dari pangkat kopral naik sampai pangkat yang paling tinggi jenderal. Kenapa dia bisa mencapai pangkat yang paling tinggi? Ya karena dari bawah itu betul-betul disabarin naik 5 tahun, bayangkan itu. Ya, tanpa sabar gak mungkin dia mencapai pangkat yang tinggi. Nabi juga sama. Nabi dalam berjuang juga gak kurang-kurang sabarnya. Bayangkan, ya disakiti sama orang kafir Quraisy sampai kehidupannya di embargo, tidak diberikan jalur makanan, minuman. Tapi Nabi tetap sabar. Nah, kesabarannya itulah yang memberikan hasil yang manis, hasil yang baik. Maka ada Mahfujat mengatakan apa? As-sabru yu'inu ala lagi, as-sabru. Ya, sabar itu akan menolong segala perbuatan. Ya. Jadi kesuksesan Nabi dalam berjuang itu salah satu kata kuncinya adalah karena Nabi sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan pada dirinya. Karena setiap kita hidup di dunia ini pasti diuji, ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Ayo, hafal enggak? Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum.
Jadi apapun yang menimpa kita, yang menimpa keberadaan alam jagat raya ini, emang sudah menjadi ketentuan Allah. Ya. Jadi apa hikmahnya buat kita? Likaila ta'saw ala ma fatakum, agar supaya kita jangan riskan dengan yang hilang. Ya, kalau kebanjiran, barang-barangnya ada yang rusak, yang hilang, biarkan. Kenapa? Karena itu datangnya juga dari Allah. Allah yang memberikan rezekinya kepada kita. Ya. Wala tafrahu bima atakum, jangan terlalu gembira dengan apa yang datang. Syukuri aja. Ya, syukuri aja. Ya, dikit lagi. Mudah-mudahan hujan berhenti nih. Ya, jadi syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau itu sudah bisa kita implementasikan dalam kehidupan, ya, insya Allah kemudahan akan Allah berikan kepada kita. Ya, Allah akan berikan kepada kita. Nah, ala taro ala yasila ilmuka ila kisah Sayyidina Karim Ibnul Karim Yusuf. Jadi kita suruh mengaca, ya. Ayo. Ya belum. Kita disuruh mengaca kepada ceritanya siapa? Nabi Yusuf, ya, alaihissalam. Itu kan ada apa namanya? Ada surahnya namanya surah Yusuf. Itu banyak bercerita tentang Nabi Yusuf, dari mulai dia mimpi, lalu dia dibawa oleh apa namanya saudara-saudaranya yang katanya dimakan serigala, ternyata tidak. Dijual dia dengan seorang pembesar yang ada di kota Mesir, ya. Dibesarkan dia di situ, ya. Tatkala dibesarkan, ya, jadi awal ceritanya seperti itu. Jadi keluarganya Nabi Yusuf, kakak-kakaknya itu, ya, kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu cemburu. Kenapa cemburu? Karena Nabi Yakub itu hanya cintanya kepada Nabi Yusuf saja, sedangkan yang lainnya tidak. Maka dia merasa disingkirkan. Maka kompromi dia bagaimana supaya bapaknya cinta kepada dia. Salah satu caranya adalah Yusuf dibuang. Maka satu hari Yusuf dibawa. Awalnya tidak boleh sama Nabi Yakub. Tapi saudara-saudaranya ya mengatakan kami ini adalah anak yang kuat, yang mampu menjaga Nabi Yusuf. Ya. Nah, setelah apa namanya berada di tempat yang jauh, ya, ternyata Nabi Yusuf itu akan dibunuh. Ya. Maka kata saudara-saudaranya nggak usah dibunuh. Ya, mendingan dibuang saja ke sumur tua, sumur yang biasa diambil airnya oleh para musafir. Ya, cuma mereka apa namanya bermusyawarah lagi bagaimana caranya kita nanti mengadukan kepada ayah kita Nabi Yakub. Maka dibuatlah rencana. Ya, ditangkap binatang, disembelih, lalu darahnya itu dibuat apa namanya? Dikocorkan ke bajunya Nabi Yusuf. Ya, lalu dibawa kepada bapaknya Yakub. Karena Nabi Yakub ini seorang nabi, ya. Jadi dia tahu itu darah orang dengan darah binatang itu udah paham betul. Ini adalah tipu daya saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya, ternyata Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur tua. Ya, jadi begitu dilempar Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf itu tidak jatuh begitu saja. Ada malaikat yang menanggapinya sampai dia selamat dan tidak terjadi apa-apa terhadap Nabi Yusuf. Nah, pada suatu hari liwatlah musafir, orang yang sedang bepergian, yang mau berjualan ke negeri sebelah. Lalu dia minta air di situ untuk perbekalan binatangnya, bekal dia minum. Tatkala air itu diangkat berat, ternyata di bawahnya ada manusianya. Dan kebetulan pada saat itu ada saudaranya Nabi Yusuf. Lalu dia berkata, ini adalah saudara saya yang bernama Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dijual oleh musafir, ya, oleh saudaranya kepada orang musafir ini.
Lalu dibawalah Yusuf ke kota Mesir. Setelah sampai di kota Mesir, Nabi Yusuf ya ini dianggap sebagai budak, diperjualbelikan. Ya, akhirnya Nabi Yusuf dibeli oleh Raja Mesir yang punya istri namanya Julaiha. Ternyata begitu besar Nabi Yusuf ini menjadi seorang pemuda yang sangat ganteng. Jadi anak-anakku sekalian, dengar. Kalau kegantengan Nabi Yusuf itu sampai digila-gilakan oleh perempuan pada saat itu, kan pada saat itu perempuan itu pada tergila-gila itu dengan Nabi Yusuf. Ya, bahkan istri raja sendiri sampai seperti itu. Makanya biar supaya orang ini juga tidak mencemomoh Julaiha undang itu orang-orang sosialitanya, istri-istri menterinya. Begitu diundang, ya dikasih buah dengan pisau. Begitu dikasih buah dengan pisau, dikeluarkanlah Nabi Yusuf. Apa kata mereka itu? Ini adalah bukan manusia. In hada illa malakun karim. Ini adalah malaikat katanya, malaikat yang mulia bukan manusia. Maka buah yang sedang dikupas itu bukan buah, tapi tangan-tangan mereka. Sampai tidak terasa tangannya itu dipotong sama pisaunya. Kenapa? Karena melihat kegantengannya Nabi Yusuf. Coba bayangin, ada nggak orang kayak begitu sekarang? Ya, Nabi Yusuf aja gantengnya kayak begitu, apalagi Nabi Muhammad. Nggak bisa dibayangkan. Nabi Muhammad itu penyempurna dalam artian bukan cuma penyempurna ajarannya, segala-galanya. Ya, segala-galanya. Termasuk kegantengannya, ya bila dibandingkan dengan Nabi Yusuf aja seperti itu, Nabi Muhammad lebih daripada itu. Ya sampai akhir ceritanya, ya akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi raja di kota Mesir. Ya, jadi Julaiha itu ingin sekali menjadikan Nabi Yusuf itu sebagai suaminya, padahal dia udah punya suami raja itu. Makanya pada suatu hari apa? Yusuf dipanggil, dibawa ke kamar, pintu dikunci, jendela dikunci. Ya, lalu kata Julaiha, mau lari kemana kamu? Mau diapain Yusuf itu? Ya, namanya udah kerasukan setan. Ya barangkali mau diajak, ya selingkuh lah gitu kira-kira. Tapi apa yang terjadi? Karena keimanan seorang nabi ini, barangkali kalau bukan nabi, kayak kita manusia biasa begini ya, ayo aja barangkali. Ya, apalagi Julaiha itu istri raja yang paling cantik pasti di kota Mesir dia Julaiha itu. Ya nggak mungkin seorang raja istrinya yang paling jelek di kota itu, nggak mungkin, yang paling cantik pasti. Tapi Nabi Yusuf dengan keimanannya akhirnya apa? Loncat dia dari jendela. Tatkala dia loncat, apa? Ditarik bajunya oleh Julaiha dan robek. Makanya sebagai saksi, kalau robeknya di belakang berarti yang salah Julaiha. Kalau robeknya di depan berarti yang salah Yusuf. Begitu dilihat, yang robek adalah baju belakangnya. Itu menyatakan kalau yang salah itu Julaiha. Karena waktu Nabi Yusuf loncat, itu ditarik bajunya sampai robek. Begitu. Nah itu diceritakan Allah dalam Al-Quran. Silakan baca surah Yusuf itu. Jadi sampai begitu sekali kalau nafsu itu sudah merasuk dalam jiwa seseorang, ya, seseorang. Ya. Itu kisah alaya silail muka ila kisah Sayyidina Ibnu Karim Yusuf, ya, Nabi Yusuf itu anak dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim itu ya disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari Nabi Ibrahim itu banyak menurunkan para nabi, termasuk Nabi Ismail dari jalur Siti Hajar. Jadi punya istri Sarah dengan Hajar. Yang pertama Sarah, yang kedua Hajar. Dari Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Lalu nanti
dari Ismailah menurunkan keturunan orang-orang Quraisy termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal maqalatu sabi asra wallahu alam bissawab. Ada. Ya. Wajanal kafi Likuli kafi Kapanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah Ya Allah kana bima alam kana Rabbi alimna alladhi yanta'una Rabbi fakirna wa wa qarabatilana fidina Allah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah amin 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 ya Rabb. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.